Shalom adik-adik yang dikasihi Kristus. Kembali kita beribadah secara online. Dan kiranya adik-adik sekalian tetap bersukacita dan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian burung pipit yang kecil. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali bersama-sama bersekutu meskipun secara online. Tuhan, pimpin kami, Tuhan sertai kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Kristus, saya akan mengajak adik-adik untuk membuka firman Tuhan, Alkitab kita, dari Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Markus pasal 5, ayat pertama sampai ayat ke-20. Dengan perikop, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau, roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, supaya kepada orang-orang sekampungmu,
dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Yang berbahagia adik-adik yang sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan adik-adik. Terpuji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih Kristus, sebelum kisah diusirnya roh-roh jahat dari orang yang kerasukan ini, Markus pasal keempat ayat 35, di situ mengatakan bahwa Yesus mengatakan, yaitu kepada para murid yang pada saat itu ada bersama dengan Yesus, mari bertolak ke seberang. Lalu seluruh murid ikut. Tapi para murid belum tahu mereka mau bertolak ke seberang mana. Lalu di Markus pasal kelima yang telah kita baca di ayat pertama, baru kita tahu bahwa ternyata Yesus bertolak sampai ke daerah orang Gerasa. Setelah sampai, Alkitab mencatat, adik-adik, Yesus didatangi oleh orang yang kerasukan roh jahat yang berada di perkuburan. Pertanyaannya, adik-adik yang kasih Kristus, mengapa orang yang kerasukan roh jahat itu tinggal di perkuburan? Ternyata perkuburan adalah suatu tempat di mana orang yang kerasukan ini tinggal. Artinya orang tersebut diam di sana. Mengapa dia harus tinggal di sana, di perkuburan seperti itu? Ternyata tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering kali dibelenggu, diikat, dan dirantai. Tetapi rantai diputuskannya, dan belenggunya bahkan dimusnahkannya. Apa yang dilakukan oleh roh jahat terhadap orang yang kerasukan itu? Ternyata adik-adik yang dikasih Yesus Kristus, siang malam orang yang kerasukan itu berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus, ia berlari mendapatkan Yesus dan menyembahnya. Lalu orang tersebut yang kerasukan roh jahat berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Tindakan Yesus terhadap orang yang kerasukan roh jahat itu, Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Lalu dijawab orang yang kerasukan itu, "Namaku Legion, karena kami banyak." Adik-adik yang dikasih Yesus Kristus, Legion adalah sebutan untuk satu divisi tentara Roma yang berjumlah kurang lebih 6.000 orang yang dibagi dalam 10 kelompok. Oleh sebab itu nama Legion disematkan kepada roh jahat yang banyak jumlahnya. Lalu roh jahat itu memohon kepada Yesus supaya ia tidak mengeluarkan mereka dari daerah Gerasa di ayat 10. Di ayat selanjutnya, ayat 11 sampai ayat 20, kita bisa melihat bahwa di daerah itu ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Bagian ini menunjukkan bahwa benar daerah tersebut didiami oleh orang-orang non-Yahudi. Sebab adik-adik yang kasih Kristus,
Orang Yahudi pada umumnya tidak memelihara babi, karena itu hal yang menajiskan. Roh jahat meminta kepada Tuhan Yesus untuk memindahkan mereka dari orang tersebut kepada babi-babi itu, yang jumlahnya sekitar 2000 ekor. Tuhan Yesus mengabulkan permintaan tersebut, sehingga roh jahat itu pindah ke babi-babi dan menyebabkan babi-babi tersebut terjun ke dalam danau dan mati lemas. Dan di situ kita lihat juga, yang setelah kita baca, para penjaga babi tersebut terkejut dan mereka menceritakan kejadian itu kepada orang-orang di daerah itu. Ketika tahu bahwa orang yang kerasukan setan tersebut sudah waras dan berpakaian rapi, maka takutlah orang-orang itu dan mereka mendesak Tuhan Yesus untuk apa? Segera meninggalkan daerah mereka. Dan orang yang sudah waras tersebut ingin mengikuti Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus menolaknya. Karena Tuhan Yesus ingin supaya orang yang telah dibebaskan dari belenggu roh jahat tersebut tetap tinggal di daerah itu untuk mengabarkan pekerjaan Allah yang telah ia alami. Tema adik-adik yang dikasih Kristus pada minggu ini, tanggal 28 Februari 2021, yaitu setiap orang berharga. Adik-adik yang dikasih Yesus Kristus, sebagian besar orang mungkin pernah merasa rendah diri, minder, atau tidak berharga. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan kita kurang pandai dalam intelektual. Bahkan kita sering mengalami kegagalan, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan di mana kita tinggal. Kita sering mengalami kegagalan-kegagalan yang membuat akhirnya kita apa? Rendah diri, minder, dan merasa diri tidak berharga. Bahkan kita mengalami apa? Kelemahan fisik. Itu yang membuat kita minder dan rendah diri. Kita sering sakit-sakitan, membuat kita akhirnya kita sudah tidak layak untuk bergaul dengan teman-teman kita. Lahir dari keluarga yang kurang mampu, dengan status ekonomi sosial yang tidak pantas untuk bergaul dengan orang-orang lain. Hal ini bisa jadi kita membuat kita minder. Namun adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, sebenarnya perasaan itu timbul karena kita tidak mengerti siapa kita di mata Tuhan. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Adik-adik yang dikasih Kristus, kita harus sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Jadi kalau kita merasa minder, kita merasa rendah diri, kita merasa tidak berharga, ingat firman Tuhan ini, bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Artinya kita manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa kita harus minder? Kalau kita diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Selanjutnya adik-adik yang dikasih Kristus, kita ini lebih berharga dari banyaknya burung pipit. Matius 10 ayat 30 dan 31. "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Burung pipit saja Tuhan pelihara, Tuhan kasihi. Terlebih kita. Kita adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Kita yakin
bahwa kita lebih berharga dari banyaknya burung pipit. Sampai-sampai adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, karena kita begitu berharga, Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Untuk apa? Menebus segala dosa-dosa kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Kristus, dari kisah yang telah kita baca, di mana orang yang dirasuki roh jahat itu telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Ia yang semula dibelenggu dan tinggal seorang diri di area perkuburan karena dianggap bisa merugikan atau melukai orang lain di dekatnya. Namun Tuhan Yesus datang memberikan pelepasan dan membebaskan orang tersebut dari kuasa roh jahat yang selama ini merasukinya. Dan orang tersebut sudah waras dan kembali di tengah-tengah masyarakat. Semua itu terjadi karena apa? Tuhan Yesus melihatnya sebagai pribadi yang berharga seperti orang-orang yang lainnya. Bahkan Tuhan Yesus mengabulkan permintaan dari roh jahat untuk masuk kepada babi-babi yang banyaknya 2000 ekor yang kemudian mati lemas. Bagi Tuhan Yesus, seorang yang kerasukan roh jahat itu lebih bernilai daripada 2000 ekor babi. Yesus mau melepaskan orang yang kerasukan itu karena dia berharga di mata Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, tidak peduli apa yang adik-adik rasakan tentang diri adik-adik sendiri. Tidak peduli seberapa tidak sempurnanya adik-adik di mana orang-orang di sekitarmu. Namun sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan adik-adik, mengasihi adik-adik, hal ini sudah lebih cukup untuk menjadi alasan dan bukti bahwa adik-adik itu sungguh berharga. Meski adik-adik merasa dirimu bukanlah apa-apa, hidupmu seolah dipenuhi kesalahan serta kegagalan, orang-orang di sekitarmu menolakmu, atau bahkan kamu putus asa terhadap dirimu sendiri, ketahuilah satu hal ini: kamu teramat sangat berharga di mata Tuhan. Sebagai orang yang berharga di mata Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita dengan menebus kita dari dosa-dosa, maka sekarang mari kita ceritakan tentang kasih Tuhan kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada adik, kepada kakak, bahkan kepada orang-orang di sekitar kita yang juga membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, saya mengajak adik-adik untuk kembali menyanyikan pujian Ku Dicipta Mulia. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasih Kristus, saya tetap ingatkan kepada adik-adik untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Salam sehat.